Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dibuatnya video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Erni Ermawanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 635D01 dengan anggota yang pertama Harum Safitri, yang kedua Hana Syafanida, dan yang ketiga Halwa Nur Syakira. Perkenalkan, nama saya Harum Safitri dengan NIM 632100813. Tempat tanggal lahir Depok 2 Juni 2003. Jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam, status belum menikah, alamat di Gang Masjid Al-Falah RT 06 RW 05 nomor 88, nomor telepon di 0821 1151 5668. Perkenalkan, nama saya Hana Syafanida dengan NIM 632100814. Tempat tanggal lahir Depok 16 Juli 2003. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status belum menikah, alamat Jalan Cagar Alam Gang Flamboyan 1 RT 2 RW 3 nomor 9A, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Nomor telepon 0856 9336 4509. Perkenalkan, nama saya Halwa Nur Syakira dengan NIM 632100816. Nama lengkap Halwa Nur Syakira, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Oktober 2003. Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status belum menikah, alamat Jalan Rawageni RT 02 RW 09, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Nomor telepon 0856 9492 1358. Ruang lingkup. Ruang lingkup yang terkait dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem informasi akuntansi jual beli pada toko perhiasan Cantik Mas. Terdapat juga penjelasan mengenai pengolahan transaksi manual yang akan dibahas dalam bentuk activity diagram. Berikut adalah struktur toko Cantik Mas, dikepalai oleh pemilik, kemudian ada bagian operasional, bagian keuangan, dan bagian penjualan di bawahnya, dan bagian-bagian tersebut membawahi karyawan. Pertama, pemilik memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pengelola, dan eksekutor. Yang kedua, bagian operasional bertanggung jawab atas produk barang. Mereka mengembangkan kebijakan perusahaan dan memantau kepatuhan untuk membuat bisnis seefisien mungkin dan menguntungkan. Yang ketiga, bagian keuangan. Pengelolaan yang dilakukan meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi perusahaan berkaitan erat dengan laporan keuangan. Melakukan proses-proses menerima, menyimpan, serta mengeluarkan uang dengan aktivitas penata bukuan. Yang keempat, bagian penjualan. Bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan dan melampaui batas tersebut jika memungkinkan. Dengan meningkatkan penjualan, pendapatan perusahaan meningkat, dan hal ini berdampak positif pada keuntungan dan profitabilitas bisnis. Yang kelima, karyawan. Seorang pramuniaga yang bertugas untuk melayani setiap proses jual beli dari konsumen. Mereka juga bertugas untuk mengenalkan produk yang mungkin dibutuhkan oleh para pelanggan. Tentunya, pekerjaan ini menuntut seseorang untuk berperilaku ramah dan sopan. Selain itu, mereka juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka juga perlu membangun hubungan yang bagus kepada setiap pelanggan. Dengan begitu, pelanggan tidak akan segan untuk datang kembali membeli produk di toko emas tersebut karena nyaman dengan pelayanannya. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama yaitu ada prosedur pengecekan persediaan. Bagian operasional pengelompokan barang sesuai dengan kelompoknya. Kemudian dihitung stok persediaan barang yang tersedia. Apabila stok sudah mencapai batas minimum, maka mengajukan permintaan pemesanan barang melalui memo kepada bagian keuangan. Selanjutnya, yang kedua, prosedur pemesanan barang ke pemasok. Memo jumlah persediaan dan permintaan barang yang telah diterima dari bagian operasional ditindaklanjuti oleh bagian keuangan. Kemudian, bagian keuangan melakukan pemesanan sejumlah barang kepada pemasok. Yang ketiga, prosedur penerimaan dan pengecekan pesanan dari pemasok. Setelah barang yang dipesan diterima, bagian operasional melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas barang apakah sudah sesuai dengan yang dipesan sebelumnya. Yang keempat, prosedur pembayaran pesanan ke pemasok. Apabila pesanan yang diterima sudah sesuai, bagian operasional akan menyerahkan faktur lengkap 2 yang diterima ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pesanan yang tertera di faktur. Setelah dibayar lunas dan ditandatangani, satu lembar faktur akan dibawa kembali oleh pemasok dan satu lembar disimpan oleh bagian keuangan sebagai bukti pembelian. Yang terakhir, atau yang kelima, prosedur penjualan. Pembeli datang ke toko dan memilih barang yang ingin dibeli. Karyawan toko melayani dan memasarkan barang kepada pembeli. Kemudian, pembeli akan diarahkan untuk melakukan pembayaran ke bagian penjualan. Pembeli melakukan pembayaran secara tunai dan diberikan bukti kwitansi pembelian oleh bagian penjualan.
Setelah itu, barang sudah menjadi hak milik pembeli. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama, activity diagram prosedur pengecekan persediaan. Di bagian operasional, yang pertama mengelompokkan barang sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya melakukan perhitungan stok persediaan barang, kemudian stok persediaan mencapai jumlah minimum, dan selanjutnya membuat memo permintaan barang, pemesanan barang, dan selanjutnya menerima memo permintaan pemesanan barang ke bagian keuangan. Yang kedua, activity diagram prosedur pemesanan barang ke pemasok. Di bagian keuangan, yang pertama menerima memo permintaan pemesanan barang, selanjutnya melakukan pemesanan kepada pemasok, dan kemudian menerima pesanan kepada pemasok. Yang ketiga, activity diagram prosedur penerimaan dan pengecekan pesanan dari pemasok. Bagian pemasok, yang pertama mengirim barang pesanan ke toko Cantik Mas, selanjutnya menyerahkan barang pesanan beserta faktur rangkap 2, kemudian menerima barang pesanan, kemudian melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas barang. Apabila sesuai, maka menyerahkan faktur rangkap 2 ke bagian keuangan, dan apabila tidak sesuai, maka mengajukan retur ke bagian operasional. Yang keempat, activity diagram prosedur pembayaran pesanan ke pemasok. Untuk bagian operasional, yang pertama menyerahkan faktur rangkap 2, dan di bagian keuangan menerima faktur rangkap 2, selanjutnya melakukan pembayaran kepada pemasok sejumlah tertera di faktur, dan selanjutnya menyimpan faktur ke-1 dan menyerahkan faktur kedua kepada pemasok. Yang kelima, activity diagram prosedur penjualan. Pertama, di bagian pembeli, datang ke toko dan memilih barang, selanjutnya karyawan melayani dan memasarkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli setuju untuk membeli barang, dan karyawan mengarahkan pembeli ke bagian penjualan untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, melakukan pembayaran di bagian penjualan, menerima pembayaran, dan selanjutnya menerima bukti kwitansi pembelian. Di bagian penjualan ini menyerahkan bukti kwitansi pembelian. Selanjutnya, dokumen masukan. Nama dokumen, faktur, fungsinya sebagai surat tagihan pembelian, sumbernya dari pemasok, tujuannya untuk administrasi keuangan, media kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensi setiap terjadinya transaksi pembayaran, bentuknya faktur. Sini ada contoh gambar dokumen masukan, yaitu faktur. Dokumen keluaran. Yang pertama ada memo, fungsi sebagai data persediaan dan permintaan pembelian barang. Sumbernya dari bagian operasional, tujuan bagian keuangan, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap berkurangnya stok barang, bentuknya nota. Ini adalah contoh dokumen keluaran, yaitu memo. Permasalahan pokok yang pertama ada sistem yang digunakan masih manual, belum terkomputerisasi, masih menggunakan alat tulis dalam mencatat transaksi. Yang kedua ada pencatatan barang yang stoknya habis, terkadang masih ada yang tertinggal dan lupa dicatat. Yang ketiga masih kurang rapi dalam mengarsipkan dokumen-dokumen. Yang keempat belum ada laporan rutin. Pemecahan masalah. Yang pertama, membuatkan sistem pencatatan yang terkomputerisasi untuk membantu proses pembelian barang, penjualan barang, dan pembuatan laporan untuk meminimalisir segala bentuk kesalahan yang berhubungan dengan data toko. Yang kedua, membuat sebuah sistem untuk menyortir dan mencatat barang yang habis. Yang ketiga, penggunaan database untuk menjamin keamanan data yang tersimpan dan merapikan arsip dokumen. Yang keempat, membuat laporan rutin misalnya dalam kurun waktu 1 bulan agar dapat melihat lebih jelas pengeluaran dan pendapatan yang terjadi dan apakah toko mendapatkan laba atau rugi. Kesimpulan, penerapan sistem pembukuan oleh toko Cantik Mas masih bersifat manual, sehingga proses pembukuan menjadi kurang efektif dikarenakan sistem yang masih belum handal. Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan hanya dicatat manual dan direkap pada akhir bulan saja. Bahan informasi yang didapatkan dari laporan keuangan hanya berupa rekapan transaksi sehingga kurang mampu mengatasi kendala perusahaan yang ingin mengetahui kinerja usahanya lebih rinci. Saran. Yang pertama, transaksi milik pribadi yang di luar operasional perusahaan dicatat terpisah agar dapat menunjukkan informasi yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan transaksi yang terjadi secara rutin untuk menghasilkan output yang akurat. Yang ketiga, penggunaan sistem secara konsisten agar dapat menyajikan laporan keuangan yang akurat serta dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan.
ucapan terima kasih. Yang pertama kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi. Yang kedua ada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Diah Puspitasari. Yang ketiga Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Bapak Syamsul Bahri. Yang keempat dosen Ibu Erni Ermawati MKom yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.